Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel 4Media. Kali ini kita kedatangan mobil E36 320i tahun 1994. Ini mobil yang kita bawa dari Jogja kemarin. Kita bawa lewat darat menuju ke Bali. Dan di konten ini kita akan nge-review gimana sih, terus tuh apa aja yang ada di mobil ini, terus apa aja problem selama di perjalanan, apakah masih layak dipakai untuk dibawa di sini apa atau enggak gitu. Oke, kita masuk ke review. Kita lihat bodi eksterior dulu ya. Untuk look eksterior, ini dari depan dulu ya, dari bumper. Mungkin bisa kalian kayak ada baret-baret nih kan. Ini kenapa sampai pecah nih? Ini karena ini fitmentnya dia potong per. Jadi nggak ada satu jari pun masuk, tapi kayak celup gitu dia. Dia potong per owner sebelumnya. Terus tuh ini kenapa ini isi lakban? Karena kemarin pas di perjalanan dari Jogja menuju ke Bali, ini kemarin tuh lepas lampunya, tapi nggak sampai nggak sampai jatuh gitu, ngegantung dia, pakai langsung dilakbang gitu. Untuk lampu dia masih original bawaan pabrik, lampunya H1 ya, halogen H1. Kemudian untuk dari bumper, dia masih bumper standar E36 OEM-nya. Untuk fog lamp-nya ini udah nggak ada fog lamp-nya, nanti kita beliin fog lamp lah tuh. Terus kita pindah ke sisi samping dulu deh. Dari samping, mobil ini menggunakan velg ring 17. Dan ini nggak tahu velgnya ori atau nggak tahu. Dibalut dengan ban Achilles 205/45 ring 17. Ini untuk harian bannya oke, nyaman. Pokoknya ya nyaman lah, karena masih tebal juga kan. Kalau tebalannya dia 45 kan, sih aman lah. Terus tuh masuk ke bodi samping, bisa dilihat dari warna catnya ini masih warna original ya. Karena kenapa aku bilang original? Karena dia memang bawaan pabrik itu masih Mauritius Blue, belum ada repaint. Bodi juga masih kaleng semua, ya kan. Cuman memang minusnya E36 itu dia paling sering keropos di bagian bawah sini. Dia keropos di bawah. Paling parah tuh yang di dekat supir, karena biasanya air dari ban itu masuk ke dalam inner fender lah. Oke, untuk dari samping glassnya, oh ya kemarin juga ini body side moldingnya ini kemarin tuh di tol kan kecepatan 100-120 kan konstan. Ini tuh lepas, tapi lepasnya bukan yang jatuh di jalan. Ini listnya ini lepasnya tuh pas kita tuh baru sadar habis keluar dari tol. Jadi pas di rest area utama raya baru kita tahu ini udah lepas gitu, tapi nggak sampai jatuh. Oke, itu dari samping gitu aja. Semuanya masih original. Velg depan belakang sama, semuanya ban ukurannya sama. Kita pindah ke belakang. Untuk stop lamp yang 318, 320 dia stop lampnya warna kuning. Sorry ya kalau ada salah ya. Kuning. Kemudian untuk yang tahun 96 ke atas itu baru dia putih dia. Biasanya ada di 323, dia warnanya putih stop lampnya. Ini emblem 320, dia 6 silinder segaris. Untuk HP-nya itu kurang lebih 140 horsepower. Kalau nggak dulunya ya, barunya ya. Oke, ini untuk emblem BMW-nya masih bagus. Ya, ini plat Jogja ya, plat Jogja. Kita spill aja platnya. Untuk kolong bawah bisa dilihat dari knalpot dia masih ori, masih ada tabung gede di bawah. Dia masih ori. Terus bumper masih ori, ini bumpernya 4 number ya. Bumper ori, bodi masih kaleng. Bodi kaleng. Bahkan dari stiker, ini stiker pabriknya itu masih ada. Coba sini zoom. Lihat sini stikernya. Stiker pabriknya masih ada itu. 6 silinder, 24 valve, ada ABS-nya dia, anti lock braking system. Tuh. Nah, kemarin tuh di E36 biasanya karet siku ini hilang. Nah, jadi kemarin karena iseng, tak beliin aja karet sikunya, cuma berapa? 20 ribuan lah karet siku ini. Nah, keduanya kemarin nggak ada, jadi tak isiin aja karet siku. Oke. Pindah ke bodi samping kanan, nggak ada perbedaan, sama yang di kiri sama aja. Untuk warnanya juga masih minta harus dipoles lagi warna catnya ini ya.
Kenapa harus dipoles? Karena udah pada berjamur semua. Cat udah berjamur. Tapi untungnya bodinya masih bodi kaleng semua gitu. Untuk bagian eksteriornya oke sih ya, udah ya. Pokoknya dengan budget di bawah 50 juta, udah bisa dapetin mobil E36 yang looknya udah oke untuk mobil 90s ya. Kemudian memang udah cocok lah untuk anak muda pakai mobil E36, istilahnya perawatannya juga nggak ribet itu kan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian mesin ya, ke sektor mesin. Siap. Ini dia yang tadi gue bilang mesinnya itu dia 320i 6 silinder segaris. Kemarin kita ganti itu packing valve ini, valve cover di atas kita ganti. Kemudian kita juga ganti seal untuk busi juga. Untuk ini dia radiator kemarin pakai air biasa kan. Kita belum ganti memang air radiatornya. Karena kalau kita ganti air radiator ke pakai air coolant itu harus ngerubah semua, terus kita harus nge-flush juga, ngebersihin kerak-kerak dia, selang-selang itu. Kemudian untuk tenaga 2000 cc ini ya so-so lah, karena ini juga bor enggak, irit juga enggak gitu. Jadi untuk tenaga ya kita cukup lah di perjalanan, untuk dalam kota, luar kota itu cukup. Kemudian apalagi ya, untuk mesin udah sih gitu aja, nggak ada bedanya sama yang 323, cuma beda di bagian dalamnya aja, bagian jeroannya doang yang beda, karena dia 2500 cc nya, sedangkan ini dia cc nya 2000. Untuk yang varian 318 dia mesinnya itu 4 silinder, mesin 4 silinder segaris. Itu kode mesinnya ada yang M40 dan M43. Untuk yang M40 dia tuh masih pakai timing belt, jadi sama dengan mesinnya E30. Untuk yang tahun awal-awalnya E36 ya, tahun 92, 93 itu M40 dia. Masuk di tahun 94 itu ada M50, kemudian M43 itu baru dikenalin di tahun 96. Jadi kalau nyari yang irit E36 ya cari yang M43 B18, itu udah cukup sih. Oke, untuk bagian mesin itu aja. Kita masuk ke bagian interior. Interior kita spill dikit aja soalnya banyak barang-barang dalam. Kameramen dari sana aja boleh. Oke. Untuk interior E36 sendiri, dia untuk di tahun 94, 95, dari pokoknya 95 ke bawah dia masih puter-puteran AC-nya. Jadi AC masih puter-puteran. Kemudian untuk setir dia belum ada airbag, dia masih yang biasa. Setirnya palang 4 gini masih biasa. Biasa kalau anak E36 tuh pakai palang 3 dia, jadi kayak setir kura-kura gitu. Kemudian untuk transmisi ini dia ada manual. Kenapa ngambil manual? Karena lebih hemat perawatan, yang pasti. Terus dia untuk power window semua normal, kaca semua terbuka normal. Untuk ini biasanya kan dia ada OBD nih, OBD 16 button, OBD yang 8 button. Nah kalau yang tahun 94 ini dia masih polos, kosong aja. Terus tuh ada jam di sini. Nah ini jamnya kita bisa atur karena dia masih berfungsi normal semua. Kemudian apa lagi untuk E36? Oke, lampu-lampu semua masih nyala, semua normal. Ini ada sun visor, bagian sisi driver penumpang juga ada sun visor. Untuk spion dia udah bisa day and night view gitu. Oh ya, kemarin ini sorry kamera boleh ke bawah. Kemarin ini saya beli ini. Nah ini apaan? Ini nih cup holdernya untuk di E36. Jadi kalau orang beli BMW kan di mobil nih nggak ada cup holder nih. Jadi saya akalin beli di online sih. Beli di online. Untuk ini pas dia tempatnya bisa naruh botol nih, 1, 2, bisa 3 botol minuman gitu. Terus tuh di sini di sebelahnya ini masih ada, kalau orang-orang tahun 90-an kan biasa ngerokok tuh di mobil. Nah jadi ini masih ada asbaknya gitu, asbaknya masih utuh, masih bagus. Karena lighter pun masih berfungsi normal, jadi masih bisa dipakai lah gitu. Kemudian untuk jok dia udah di retrim sama owner sebelumnya, di retrim joknya pakai kulit apa nih ya? Ya kulit kayak MBTEC gitu loh kayaknya kan. Karena dia aslinya itu fabric dia, kalau bawaan pabriknya dia masih fabric, jadi bulu-bulu gitu. Ya tentunya sih susah ngerawat juga ya, karena dia kan kalau ketumpahan air, ketumpahan
makanan, itu susah banget ngebersihinnya. Kalau ini kan oke lah, tinggal dilap aja pakai tisu bersih gitu. Oke, kita pindah ke belakang dulu. Pindah ke belakang. Oke, untuk E36 bagian belakang ini dia udah ada seat belt ya. Seat beltnya ada untuk 2 dewasa dan 1 anak-anak, satu anak-anak di belakang. Kemudian untuk speaker di E36 ini dia ada 6 buah speaker, kalau salah ya. Di sini 2 belakang, kemudian di pintu kiri dan kanannya 2, sama di kaki driver sama penumpang di depan ada 2. Terus tuh untuk E36 sendiri dia di tahun 95 ke atas itu udah ada armrest. Nah, di armrest itu udah ada cup holdernya, tapi di sini tahun 95 ke bawah dia belum ada, jadi masih polos. Kemudian untuk kre belakang dia udah ada, dari tahun 92 pun udah ada kre. Jadi kita tinggal tarik aja. Sorry. Oke. Nah, sip. Ini ada krenya ya untuk menghalau panas lah, biar nggak kepanasan di belakang gitu sih. Oke, kita sisanya pokoknya semua sama. Sekarang kita pindah ke bagian bagasi dulu dah, biar kita tahu bagasinya. Oke, dari bagasi. Sorry, ini banyak barang di bagasi. Ya. Dari bagasi ini kita bawa kursi, bawa segala macam. Untuk bagasinya lumayan luas. Kayak 2 dewasa tidur pun masuk di sini. Ini kita bawa selimut. Kita bawa toolkit di sini kan. Kita bawa segala macam, takut di jalan ada apa-apa. Ya, semua anak BMW pasti bawa sih. Kemudian untuk bagasinya dia masih tergolong masih ringan. Bagasinya ringan. Kemudian untuk stiker dari pabriknya tuh masih utuh stikernya kan. Ini toolkit belakang yang biasanya udah banyak hilang. Bahkan di E36 pun ini juga banyak yang hilang. Cuma ada 1, 2, 3, 4. Yang paling berguna itu kita cuma pakai ini doang ya. Cuma pakai ini aja untuk towing. Karena kalau nggak ada ini kita nggak bisa pakai alat towingnya. Itu aja. Untuk ban serep, dia ban serepnya ada di bawah. Jadi kita buka ini. Nah, ini dia ban serepnya di bawah. Ini ban serepnya ring berapa nih? Oh, ring 15 ban serepnya. Kalau sebelumnya pakai ring 15. Itu aja, jongklaknya masih ada. Lengkap semua. Lampu bagasi pun dia udah ada, lampu bagasi ini. Kelihatan kan? Nah. Bahkan di tahun 94 lampu bagasi pun udah ada gitu. Oke. Jadi gitu aja review singkatnya. Kenapa sih ngambil E36? 1, perawatannya dia gampang, spare partnya mudah. Kemudian yang kedua, elektrikalnya nggak susah, karena mobil ini masih mobil tahun di bawah 2000, jadi elektrikalnya nggak terlalu banyak, paling cuma bagian power window. Terus tuh dia spion juga belum retract, jadi bisa pakai tangan aja spionnya kan. Pengaturan spionnya dari dalam, dari sisi driver. Kemudian untuk kelebihannya dia sih ganteng ya, kelebihan mobilnya ini. Itu sih alasannya ngambil juga. Karena udah E36 apalagi kalau bukan E36 gitu. Mau ngambil M46 juga dia matic gitu masalahnya. Kita nyari yang manual. Kemudian untuk kekurangannya ya paling karena ini udah mobil tua, udah dia umur 30 tahunan. Untuk minusnya paling di body-bodinya ya. Bodinya dia yang udah minta dicat ulang. Habis itu kita harus dikerok total segala macam, rapihin bumper karena kan pemilik sebelumnya kita nggak tahu dia makanya kayak gimana kan gitu. Untuk penyakitnya dia paling lagi itu ada di bagian karet-karetnya dia, karena memang ini kan mobil untuk standar Eropa ya. Sedangkan dulu tahun 90-an tuh dia mobilnya diimpor dari Jerman langsung ke Indonesia. Makanya ini karet-karetnya udah nggak bertahan lama. Jadi kayak kalau lu sering jemur mobilnya, terus tuh kena hujan, panas, hujan, ini cepet getas. Coba boleh dideketin sini kameramen, mendekat. Nah, ini penyakitnya E36. Nah, ini sama pemiliknya ada di plaster. Ini kalau dibuka, ini udah getas ini karet-karetnya, ini udah retak-retak semua.
Misalnya ke tukang cuci nih dibersihin sama dia, dipakai semprotan itu kan. Nah ini pasti rontok semua karet-karet nih. Itu jeleknya mobil, bukan jeleknya sih ya, itu minusnya mobil Eropa di tahun segitu, karena memang karet-karet itu usianya udah untuk karet-karet Eropa lah, suhu yang dingin lah gitu kan. Dibawa ke iklim tropis ya banyak lah penyakitnya gitu. Oh ya, banyak yang bilang juga mobil ini suka overheat. Kenapa suka overheat? Karena memang dia dibuat untuk iklim yang ada 4 musim ya, ada winter, ada summer, terus itu bawa ke Indonesia. Dia memang harus upgrade radiator. Kalau nggak di-upgrade kita harus rajin-rajin ganti air lah. Setahun sekali ganti air radiator gitu. Itu gitu aja sih. Untuk nanti kita liatin dah potongan-potongan video yang habis kita ganti-ganti engine cover valve itu, kita liatin ntar footage-nya ada kok. Itu. Oke, sekian video review E36 under 50 juta yang bisa kalian beli jika kalian mau di marketplace, di Instagram semua banyak yang jual. Sarannya cuma satu, kalau memang kamu suka beli. Kalau enggak gitu ya nggak apa-apa. Intinya kalau nggak terjun ke mobil E36 kita nggak akan tahu penyakitnya dia apa. Terus tuh kesenangannya fun to drive dia gimana, hasil driving pleasure kita nggak akan tahu. Oke, gitu aja dari saya, Dito, dari 4Media juga, selaku dari teman-teman 4Media juga, satu tim semua. Oke, terima kasih banyak, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.